Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat UT, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nur Latifah, NIM 837165401, UPBJJ Samarinda, Pokjar Kutim, jurusan PGSD. Hari ini saya akan mengadakan praktikum IPA yang bertemakan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Harus diperlukan yang pertama ada saringan nasi 2, baskom kecil 2, ada air bersih 1 liter. Tak lupa juga hari ini kita akan mengamati kacang hijau. Ada kacang hijau yang sudah direndam dengan air hangat selama 5 jam. Ada HP untuk dokumentasi, tisu secukupnya, pulpen, penggaris untuk mengukur panjang kecambahnya. Percobaan untuk air 1000 ml kita buat ke dalam baskom, bagi 2, jangan sampai penuh banget ya kakak. Nih saringan nasi yang sudah kita kasih tisu. Kacang hijau secukupnya yang sudah direndam dengan air hangat 5 jam. Kita basahin susunya terlebih dahulu. Kita taruh di atas permukaan air di dalam baskom. Jangan sampai terendam ya. Kita taruh kacang hijau secukupnya, jangan sampai tersentuh. Udah dipilih ya kacang hijaunya yang bagus-bagus. Yang warna hijau kita akan letakkan di tempat yang terang, sedangkan yang warna biru kita akan bungkus menggunakan plastik yang gelap. Setelah 20 jam, mari kita lihat apa yang terjadi di percobaan kacang hijau, apakah sudah berkecambah dan berapa senti kecambah yang sudah muncul. Percobaan kemarin di sini di tempat yang terang dan di tempat yang dibungkus oleh plastik gelap. Mari kita lihat apa yang terjadi dan apa perbedaannya. Kacang hijau yang tumbuh di luar ruangan terkena sinar matahari, kecambahnya tidak bisa memanjang, hanya cuma 1 cm, kurang lebih 1 cm. Sementara kacang hijau yang dibungkus dengan plastik hitam yang ditaruh di dalam ruangan, karena adanya kelembapan, maka kecambahnya menjadi lebih panjang. Tuh, kita ukur ya, 2 cm. Ini percobaan selama 20 jam. Nih, kita cuci kembali kacang hijaunya. Kita ganti tisunya. Kita bersihkan kacang hijaunya untuk mempercepat perkembangan dan pertumbuhan dari kacang hijau sendiri. Kita ganti ya teman-teman tisunya. Jangan sampai kerendam ya airnya. Setelah beberapa hari kita akan melihat pertumbuhan perkecambahan yang terjadi pada kacang hijau. Yang pertama di dalam ruangan. Tuh, sudah mulai tumbuh, sedangkan di luar ruangan ada beberapa yang belum tumbuh. Bunga sepatu disebut juga dengan bunga yang sempurna karena memiliki kelopak mahkota, putik, dan benang sari dalam satu bunga. Termasuk ke dalam struktur bunga yang lengkap karena memiliki organ jantan dan betina. Bunga sepatu memiliki kelopak yang indah, besar, dan berwarna-warni merah, oranye, kuning, dan ungu yang menarik serangan
serangga untuk penyerbukan. Kelopak bunga pada bunga sepatu berfungsi untuk melindungi kuncup bunga saat masih muda. Sementara benang sari dan organ jantan menghasilkan serbuk sari, mahkota bunga, berfungsi untuk menarik serangga untuk penyerbukan bunga. Benang sari atau bagian jantan bunga yang menghasilkan dan menyimpan serbuk sari di kepala sari. Bagian ini merupakan organ reproduksi jantan. Sedangkan putik adalah bagian reproduksi betina. Antara serbuk sari, putik, dan benang sari akan melakukan pembuahan. Terakhir ada tangkai dan dasar bunga, berfungsi sebagai penopang tempat kedudukan bunga. Tumbuhan perkembangan bunga sepatu meliputi siklus hidup melalui fase spropit atau tanaman dewasa dan gametopit yang menghasilkan spora dan sel kelamin. Tanaman ini berkembang biak secara generatif melalui penyerbukan yang dibantu serangga atau manusia, lalu menghasilkan zigot yang tumbuh menjadi embrio dan akhirnya menjadi tanaman baru.